Hello, gue Aldi. Dan gue Frankie. Don't get any serious with us. Nothing happened. We just wanna call you. And this is our podcast. Halo. Hello, Pak. Gue baru ke kantor nih, teman-temanan banget. Ngetek di weekdays. Agak lumayan sih, mood gue nggak tahu nih jadinya kayak gimana ya kan. Mudah-mudahan dengan narasumber yang satu ini bisa cheerful kita lah. Asik. Iya, semoga ya penghilang penat ya. Yoi. Tadi gue di kantor kehilangan duit, gila. Deh, kehilangan berapa? Ya nggak seberapa sih, cuma kayak ya nama kehilangan. Seperti kehilangan perempuan. Enggak, maksudnya BT-nya itu sih sebenarnya, bukan masalah berapa yang hilang. Gitu. Ada yang ngambil mungkin atau jatuh? Nggak tahu, coba kita telepon dulu deh daripada kita lama-lama ngobrol ya kan. Halo. Halo. Iya. Terima kasih loh udah nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya kan. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu nama siapa ya? Atau gue kenalin dulu ya. Gue Frankie di sini dan temen gue Aldi. Aldi. Kita kan sebelumnya di off air udah minta tolong ya, Senin untuk ngajak ngobrol-ngobrol sih. Tapi gue belum tahu nih namanya siapa ya, mungkin boleh kenalan dulu kali. Oke, salam kenal, nama gue Sarah. Hai Sarah. Sarah namanya keren ya. Namanya bagus, walaupun rame sih yang bernama Sarah, cuma nama Sarah tuh rata-rata cantik lah ya. Iya, Gue belum lihat orangnya sih, cuma enggak, ya mungkin gue berspekulasi cantik. Banyak tuh teman gue Sarah cantik-cantik loh orangnya. Oh Sarah. gitu, wah. Jadi sebelum opening gue ngobrol tuh masalah kehilangan ya. Gue baru kehilangan duit sih, nggak seberapa, cuma kayak bete aja gitu ya. Nah di tema ini tuh gue kayak ngulik-ngulik dikit deh, maksudnya lu pernah kehilangan nggak? Oh pernah. Pernah Bang. Pernah ada kecurian? Kecuri. Kalau Kemalingan. Kehilangan seseorang malah aja. Waduh, langsung ditembak ya tuh anjir. Padahal sebenarnya tuh gue ini loh, mau akan ke sana cuma nggak sekarang juga. Jadi langsung to the point kehilangan seseorang. Iya. Boleh sih. Cuma kalau lo mau sharing-sharing dikit masalah kehilangan ini juga akan menarik sih di podcast ini gitu. Tapi bukan pacar sih. Terus? Gebetan. Tapi ntar jadi ini lagi ke bawah sedih lagi. Oh iya enggak, kan? enggak apa-apa. Maksudnya kita ngalir aja. It's okay kok. Justru itu tujuannya ya. Enggak tujuannya juga. Maksud gue kayak kita ngobrol natural aja gitu. Enggak harus kayak di di setting dulu kan. Oh nanti Mas Sarah ngomong gini ya gitu. Iya. Ya enggak sih? Tapi kita enggak ada settingan untuk ngobrol kayak gitu kan. Enggak ada lah. Murni. Ngobrol-ngobrol aja. Ya kapan lagi kita dua orang enggak jelas ini ditemenin cewek ya kan. Di weekdays lagi ya. Oke, boleh diceritain nggak misal kehilangan apa gitu? Kayaknya yang namanya kehilangan tuh berarti sesuatu yang berharga ya nggak sih? Iya banget. Tapi ini juga udah lama sih sebenarnya. Waktu belum dewasa malah, masih kecil. Di umur berapa? Ya masih 8-9 tahun lah. Masih kecil banget ya. Iya. Pasti feeling nggak kehilangan siapa kira-kira? Maksudnya di umur segitu udah kehilangan tuh kayak sedih banget. Ada feeling nggak kira-kira kehilangan siapa? Apa ya? Gue bisa tebak sih. Kayaknya keluarga, salah satu anggota keluarga kali. Mungkin kali ya. Iya betul. Orang tua? Iya. Sorry, bokap atau nyokap? Bokap. Oh. Jadi waktu pas itu lagi libur sih, untungnya lagi bulan puasa kalau nggak salah. Oh ya di zaman itu kalau dulu bulan puasa tuh libur ya. Libur sebulan. Kalau sekarang kita zaman sekarang mungkin disuruh pesantren kilat. Terakhir gue SMA tuh. Iya. Disuruh pesantren kilat ya. Cuma pengennya kayak dulu tuh enak libur sebulan ya nggak sih? Iya kan sebulan. Zaman siapa ya? Zaman Pak Gus Dur ya? Iya betul. Iya, jadi pas waktu bulan puasa itu kan lagi kalau nggak salah tuh mau sholat maghrib.
Soalnya ini waktu kecil juga sih, jadi agak-agak kurang tahu pastinya. Heeh. Jadi waktu itu entah mau selesai dari kamar mandi atau baru mau ke kamar mandi atau udah selesai. Mm. Kan jadi habis sholat. Dan kebetulan bokap tuh sakit kan, darah tinggi. Oke. Nah, kalau sakit darah tinggi kan biasanya nggak boleh jatuh kan. Iya. Nah, kebetulan tuh pas di situ jatuh pas Mm. lagi mau ke kamar mandi atau sesudah dari kamar mandi. Dari situ pas jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pas dibawa ke rumah sakit pun lagi kondisinya kayak lagi nggak ada orang gitu. Jadi akhirnya dibantuin sama tetangga di dekat rumah. Oke. Ya udah nggak lama dari situ semingguan di ICU. Dan itu kan aku masih kecil, otomatis nggak boleh masuk ruangan itu kan. Ya. Mm. Ya, jadi pas udah semingguan, terus aku di rumah, tiba-tiba sore menjelang maghrib gitu dipanggil tuh lagi main sama teman-teman. Biasa kalau bulan puasa sore-sore pada main, ya kan? Ngabuburit ya. Terus tiba-tiba dipanggil, terus dikabarin kalau bokap udah meninggal. Oh tapi masih sempat di rumah sakit ya berarti ya? Iya. Iya. Kenapa? Iya masih sempat di rumah sakit berarti ya? Iya, cuman nggak sadar dan nggak bisa ketemu juga. Jadi terakhir ketemu itu ya yang sebelum jatuh itu. Pas di rumah berarti ya? Masih komunikasinya, iya. Oh, Terakhir sempat ngobrol nggak sama papanya gitu, bokap? Sempet justru malah kayak kan udah gede tuh, udah agak SD lah, udah Iya, lumayan 9 gede tahun kan. udah ngerti lah ya. Iya. Terus, Dan tiba-tiba bokap mau bantuin ngurusin baju, nyiapin baju habis mandi. Terus mau ke kamar mandi aja dianterin gitu doang sih. Nggak ada yang ngobrol-ngobrol secara deep banget karena masih kecil juga, masih susah lah ya diajak ngomong yang gimana-gimana gitu. iya, Itu sih kehilangannya. Tapi kalau kehilangan cowok sih ya biasa aja. sering ya silih berganti ya. Cowok tuh kadang-kadang hilang datang ya. Kayak jelangkung Kalau yang ya. bener-bener kayak substitute kalau aja. buat Hmm. kalau buat pacar sih kehilangan nggak begitu ini sih. Justru yang lebih berasa kehilangan ya orang tua. Kalau Iya. buat ke pacar nggak pernah yang sampai drama-drama banget gitu. Masa gitu. Iya. Masa sih. Nanti lah kita bahas masalah pacar ya. Cuma kalau kayak Sarah gini, figur ayah udah hilang di saat SMP SMA tuh berasa juga men. Lumayan. Parah, Namanya ya. juga laki-laki kan kepala keluarga ya. Iya. Seharusnya kan Iya. punya pacar baru dikenalin tuh orang tuanya gitu kan. Tapi ayahnya nggak ada gitu kan. Iya. Iya mau nggak mau nyari sosok laki-laki itu mungkin di seseorang gitu ya kan. Iya. Nah kira-kira di kondisi sekarang nih lo dalam status single apa udah punya cowok gak sih? Udah. Untuk sekarang udah. Oke. Nah kalau balik yang dulu-dulu nih, kan berarti udah lumayan juga lah. Pasti lo mencari figur laki-laki juga kan, karena lo dalam umur 9 tahun, lo udah nggak ada tuh sosok laki-laki gitu, karena lo tinggal sama bokap kan. Iya. Kira-kira pas di waktu itu tuh di umur berapa lo ngerasa untuk pengganti peran bokap, maksud gue kayak laki-laki yang bisa ngelindungin lu tuh, lu ngerasa tuh di umur berapa sih? Nemu cowok maksud gue pada akhirnya sih, mau cowok ya, bisa pacar kan? Iya pacar, Karena SMP, mungkin SMA lagi gitu dong, kan. iya. Waktu SMA sih. Oke. Itu first love tuh? Atau lo punya cinta monyet sebelumnya? Oh enggak, sebelumnya udah SMP gitu. Oke. Cinta-cinta begitu. Tapi kalau sosok gantiin sosok bapak sih enggak. Jadi kayak kan soalnya gue punya kakak cowok juga. Oke. Jadi
udah lebih ada ke kakak lah. Cuman kalau buat cowok kadang kan ngelihat teman-teman gitu kayak pacar gitu doang, bukan karena mencari sosok bapak gitu loh. Iya. Iya, enggak, maksudnya bukan sosok bapak sih. Cuma maksud gue Maksudnya- mengartikan kayak ada peran laki-lakinya juga. Karena kalau mau di kakak kan bisa disimpulin beda lah sama bokap. Maksud gue kayak Iya. kalau mau bokap iya, tuh kan iya, lu iya. bisa lebih terbuka dibanding sama saudara sih. Kalau gue Curhat bilang gitu. dan Iya. lain-lain. Iya. Nah, peran kedua itu bisa lo dapat misalnya dari pacar lo sendiri ya nggak sih? Kalau menurut gue kayak bertukar pikiran. Lo akan lebih dekat sama pacar lo dibanding sama kakak lo. Oh iya sih. Iya bener. Itu di SMA. Iya, lebih bener-bener ngerasainnya pas di SMA. Buat sharing-sharing, Mm-mm. buat berani cerita tentang hal-hal yang gak berani diceritain di keluarga. Iya, iya. Iya. Pas di SMA itu hubungan percintaan itu durasinya berapa lama kira-kira? Kenapa? Aduh jadi gak Ya, jelas berapa- itu berapa- pertanyaan. Berapa lama lu Berapa pacaran lama sama pacaran? yang di SMA ini nih? Mm-mm. Oh, yang di SMA yang paling lama itu 2 tahun, hampir 3 tahun sih. Oke. Wih, berarti kelar dong. Langsung kuliah dong ya. Iya. Tapi enggak, tapi itu jadi ada itu pas kelas 2 mau naik kelas 3 Oke. terus sampai lulus kuliah gitu. Enggak yang sebarengan di SMA terus. Kebetulan juga itu kakak kelas. Oke. Iya, pantas aja lah ganti sosok. Ini ya. Pengayom. Tapi di SMA itu menarik loh, Nyet. Maksud gue kayak di mana? Lu ngerasa gak sih? Gue ngerasain pas gue jadi senior sih. Maksudnya kayak banyak juga tuh kayak fans Dede junior. Itu Iya. itu gue ngerasain tuh paling berasa tuh dari SMA. Iya gak sih? Maksudnya apalagi untuk junior ini berhasil pacarin Menggayat. seniornya tuh kayak gimana gitu ya kan? Iya. Kayak apa ya? Ada sesuatu yang pride ya kan. ada pride-nya juga gitu ya gak sih? Iya. Pas putusnya gimana tuh? Lu kan ngerasa tuh dia apa? Ada peran untuk pengganti bokap lah ya. Ini mah untuk sharing ya. Iya. Bukan untuk Iya, ngasih iya. jajan loh. Karena SMA belum bisa nyari duit ya gak sih? Kalau Belum, kalau SMA sekarang mah belum. gampang sih. Anak SMA sekarang gue rasa udah bisa cari duit dari YouTube, Instagram dan lain-lain gitu ya kan. Pokoknya dari papa yang lain. Iya. Bah, itu lebih bahaya lagi mungkin ya kan. Iya. Maksud gue iya, maksud kan lu 3 tahun menjalani itu lumayan lama loh. Maksud gue kayak lu udah yakin banget nih orang nih gue sharing mulu nih sama dia Iya. nih ya kan. Iya. Udah ya Udah. saling kecep-ngecep gitu ya Udah kan. ngapain aja lah ya. Macam-macam lah. Tiba-tiba berakhir gitu kan. Tutup tiba-tiba. Nah itu untuk proses move on-nya itu gimana lu nya? Untuk apa ya? Proses move on. Maksudnya oke, Oh-nya. dari putus dulu deh. Oke, kalau putus ya biasa lah ya, cowok kan lama-lama ketahuan nih sifatnya gimana. Nggak cowok doang sih, cewek Oh, juga. Iya, iya. manusia lah ya. Iya, manusiawi. Nah, pas kayak masih setahun pertama tuh kayak masih buat sharing enak, buat kayak masih main bareng teman-teman masih bisa. Nah, setelahnya dari situ lama-lama posesif gitu loh dianya. Oke. Oke. Jadi beban ya. Kayaknya dia mendalamin peran bapaknya itu begitu kusyuk gitu kan. Jadi apa-apa jadi posesif ya kan. Iya. Ya, pulang jam berapa gitu ya Iya, kan. mungkin Sarah cakep kali ya kan. Makanya posesif mungkin. Mungkin. Itu salah satunya juga sih ya kan. Cewek gue cakep nih, karena bahaya nih kenapa-napa nih. Ini ya kan? junior terkece nih Iya, gitu makanya. ya kan. Iya, jadi pas awalnya sih mulainya emang pas dia lagi mau lulus tuh Oke. kan otomatis gue masih di SMA, terus dia udah kuliah. Nah itu di situ mulai dia tuh posesif, kayak nggak boleh main sama temen, terus handphone mulai dicek-cekin terus, Oke. kayak gitu. Terus lama-lama pas udah itu masih coba kuat-kuatin. Cuman lama-lama teman-teman tuh kayak ngejauh semua gitu loh. Oh iya. Karena- ya karena karena kayak bilang kayak gak asik cowok apa sih gitu ya gak sih? Dunia jadi milik Iya berdua. Iya. betul. jadi sempit dunianya ya kan. Iya, Karena iya. punya buntut gitu ya kan. Oke lanjut.
Terus habis dari situ gara-gara teman-teman ngejauh, terus lama-lama dia dari awal yang ngekang nggak boleh main sama teman, terus lebih gilanya lagi jalan sama keluarga pun nggak boleh. Lah ya. Kok gitu ya? Nah, Nah makanya gue Itu bilang kan- tadi dia terlalu kusyuk memerani sebagai peran bapak kayaknya. Iya, Udah mulai ngekangnya udah mulai aneh-aneh. Enggak, ya maksudnya nggak sih? Sarah jalan sama orang tuanya mulai masa nggak nggak masuk boleh? akal Iya kan. iya oke. Parah banget. Kalau misalkan sama temen masih ya udahlah ya, Hmm. masih ditahan-tahanin. Iya. Jadi sama keluarga sendiri nggak boleh, kan gila. Oh, Terus sama saudara, jadi gue punya sepupu cowok, Oke. dan itu umurnya nggak beda jauh lah, Iya. dan dicemburuin sama dia. Astaga. Waduh. Padahal darah daging loh anjir. Ah. Iya nggak sih? Cuma balik lagi sih, ya, di zaman-zaman remaja kan, iya kata Bang Roma kan, darah muda darahnya para remaja tuh menggebu-gebu ya kan sih. Enggak, cuma keluarga Berapi-api. men. Iya nggak sih, sepupu Iya, gimana? maksudnya belum sedewasa itu sih menanggapinya kalau kata gue sih. Iya. Karena mungkin dibilang pacaran tuh ya udah kita pacaran lu milik gue seutuhnya gitu ya kan. Asik, iya. Padahal nggak ada buku nikahnya ya kan. Ada anjir. Iya. Terus dari situ udah deh putus. Lu yang mutusin berarti ya di kasus ini. Pertamanya sih nggak gue yang putusin, jadi kayak gue nya makin ngebantah gitu terus. Mm-mm. Awalnya kan nurut, terus lama-lama udahlah beraniin buat nolak gitu. Akhirnya ya udah dianya juga kesel sendiri, sama-sama kesel, ya udah akhirnya sama-sama mau putus aja gitu. Oke. Gak jodoh mungkin lah ya udah ya. Lu dapat perlakuan gak enak gak sih selama pacaran sama mantan lu yang di SMA ini? Karena maksud gue kalau terlalu posesif kayak gitu tuh berpotensi untuk ngelakuin hal kekerasan gitu ya gak sih? Mukul gak sih dia? Mukul gak sih? Nah itu, kok iya. tahu sih? Aduh. Iya Ya, dong. posesif bro Kan ya kita kan. ahli cinta. Iya. Ahli cinta tapi jomblonya udah Akut. gue akut gitu. Jangan dulu Oke, pada oke, gitu oke. juga ya. Enggak lah. Kita mah ngelepasinnya kayak ayam. Justru kita karena yang nggak mau dikekang ini makanya kita masih mikir untuk berhubungan sebenarnya. Makanya kita untuk podcast ini kita single dulu lah kan, ngobrol-ngobrol sama Sarah. Ya cantik aja. Kalau gitu. kalau udah punya pacar bahaya ntar. Iya, Nggak ntar bisa. diposesifin juga. Iya, Yang ada kita yang dijambak sama ceweknya ya kan. Lagi ngapain lu? Podcast lu lagi podcast lu. Iya. Lu nelfon cowok mulu tiap cowok lagi. Gay dong. Nelfon cewek mulu lu. Iya, tiap malam nelfon cewek mulu ngapain sih lu gitu kan. Kontak banyak banget nomor cewek nih. Iya. Lu germo gitu kan. Ini koleksi anjir. Oh, jadi ada perlakuan kayak gitu juga ya. Berarti Iya, benar sih so. teori gue. Oke. Gak enak banget Iya. sih kalau menurut gue sih ya kan. Cowok mukul ya kan. Sering gak sih lu mendapat perlakuan kekerasan dari cowok lu sebelumnya? Nggak sering sih, tapi kalau misalkan yang buat posesif itu iya, Hmm. tapi kalau buat kasar fisiknya jarang. Oke. Cuman ya pernah. Yang Oh, iya, yang iya, terparah deh ya perlakuan dari mantan lo ini. Yang bikin lu gak enak nangis gitu kayak keluar air mata lah pokoknya. Ya, sampai lu bisa kayak nggak terima gitu. Cuma di saat itu karena lu bucin-bucinnya lu bisa terima gitu ya kan. Iya dong ya kan. Iya. Oke. Pernah sampai didorong ke pintu gitu. Jadi kan duduk di mobil, Oke. kan dia kesel sambil nyetir. Hmm. Terus pas kesel, gue nya didorong ke pintu gitu loh, kayak dijorakin gitu. Oke, gue bisa ngebayangin juga sih. Iya, terus handphonenya dia dilempar ke gue. Lah, ke muka atau gimana? Itu handphone kan ke badan. Oke. sakit loh ya kan, handphone anjir. Ya, lumayan Itu sih. jadi ibaratnya gimana ya, dia tuh buat salah nih. Hmm. Terus gue marah. Nah cuman kalau gue marah dia lebih marah. Nah kalau gue marah dia marahnya gitu kasar. Ini tipikal orang-orang dominan ya nggak sih, maksudnya Temperamen juga gak sih? terlalu mendominasi, maksudnya Iya, apa-apa ceweknya itu harus nurut gitu ya kan. Iya betul. Ya udah.
Jadi dari situ makin udah mau putus aja gitu. Terus putus Tapi ya ending. kalau cuman Oke. nggak tahu deh ya, nggak tahu kalau Hmm. misalkan ini tuh dia tipe kayak punya dua kepribadian gitu loh. Bukan dua Ah, kepribadian sih. bipolar ya. Asik iya. Tapi bukan bipolar. Bukan bipolar Kayak terus. apa ya? Sebutannya pas playing victim kali ya atau apa. Jadi kalau misalkan gue marah, dia bisa sampai keras banget. Hmm. Tapi di satu sisi dia bisa sampai nangis-nangis kejer gitu. Drama banget lah pokoknya. Oke. Baperan sih Jadi kalau menurut gue sih, bisa. gue nyikapin kalau orangnya Iya. baperan. Iya iya iya. Jadi bisa antara dua itu, antara dia keras banget atau dia drama sampai nangis-nangis kejer banget gitu loh. Oke. Mungkin kalau film sekarang kalau dia nonton film Joker, wah ini gue banget nih. Iya, mungkin bisa jadi sih, bisa jadi. Bisa Iya kan? jadi. Oke, maksudnya perasaan terlalu lebay sih maksud gue. Emang labil banget sih zaman itu. Cuma kuliah SMA sih wajar gak sih ya kan? Ya, Karena nggak masih kuliah sih udah mulai nggak wajar. udah ya. mulai Kalau nggak kalau wajar, SMA masih wajar lah gitu. Iya, gitu iya, kan. iya. Karena mungkin ya dengan kognitif yang cetek kan ya. Iya. Mikir kalau pacaran tuh ya udah tuh milik gue gitu ya kan, lu nggak boleh kemana-mana. Iya. Nah maksud gue kalau dia misalkan si Sarah ini marah, dia lebih marah itu supaya dia nggak ngerasa bersalah gitu ya kan. Maksudnya Iya benar. sama kayak teori orang nagih utang, biasanya kalau yang ngutang tuh malah lebih galak pada yang yang ngutangin gitu ya kan. Nah, mungkin Iya, itu yang dilakuin bener-bener. sama mantan yang sebelumnya. Kalau Terus kata Sarah gue. punya utang sama dia. Iya, maksudnya dia yang lebih galak ya kan, padahal dia yang ngutang ya sama, cowoknya juga kayak gitu gitu. Gue mau nanya deh, terus putusnya itu ada konflik gede gak sih, kayak berantem dulu baru putus gitu atau gimana? Oh iya, berantem dulu, dia nggak mau. Oke. Sempet kayak pertamanya kayak nolak, terus ya udah lama-lama gue cuek, Mm-mm. terus kayak jarang telepon, jarang bales chatnya. Terus lama-lama dia terima juga, orang guenya juga udah nggak ngeladenin. Iya sih, lama-lama muak juga kali dia. Maksudnya. Caranya mungkin kayak gitu kali ya, dicuekin aja ya. Iya, ini tips-tips buat Iya. ketemu pacar-pacar yang keras Tekan. kepala nih. Keras kepala ya. Iya keras, ya termasuk keras kepala lah ya, bisa kita simpulin. Ya Oh, udah, kalau misalkan emang lu udah nggak kuat lagi, emang Cuekin aja ya. iya cuekin aja. Walaupun dia masa-masa balikan lagi, udah diemin aja sih. Iya. Ini salah satu tips juga sih, karena kalau lu ladenin lagi, yang ada gitu lagi ya nggak sih? Nah Iya betul, Mm-mm. karena udah sering kayak dia janji gak mau gitu-gitu lagi. Terus udah nih kasihan, ya udahlah coba lagi, gitu lagi. Jadi percuma, ya udah berani cuekin aja, akhirnya lepas-lepas juga. Terus perlakuan dia yang nggak pantas-pantas gitu dilakuin tempat umum gak sih? Maksudnya kayak dia bentak-bentak kalau di depan umum lah, Oh ya mungkin di publik ya, ngelakuin di publik ya. kekerasan depan umum. Karena gue juga beberapa sih yang ngeliat juga sih. Iya, Di ada kota beberapa. Jakarta ada yang di jalan bentak-bentak ceweknya Ingat lagi di motor. kampus putih itu kan. Nah Ingat itu juga ada, berantem-berantem iya kan. maksud gue apa sih gitu ya kan. Norak Cuma banget sih. iya karena pacaran milik dunia milik berdua ya udah lah ya, kita ngerti juga kali ya. Mendingan berantem di kasur ya. Iya. Berantem Iya, selesai kan. Iya, Bikin iya. malu banget sih kalau gitu. Untungnya dia kalau buat marah-marah gitu nggak di depan umum sih, tapi dia kayak nunjukin muka bete-nya. Ah iya. Sama iya. aja ya. Terus, Iya kan. Terus habis kalau udah di tempat umum, udah mau pulang, baru udah di mobil dia meledak-meledak Oh gitu. dilepasin gitu ya. Iya. Lumayan cukup sabar juga sih kalau kata gue. Berarti emang psikisnya nggak terlalu kena-kena banget lah. Masih aman lah gitu, masih wajar lah. Cuma ya Iya. itu aja karena mungkin pengalamannya belum cukup kali ya. Makanya mungkin gitu Mungkin, cara dia mungkin. nge-treat wanita gitu. Padahal itu juga salah sih menurut gue. Iya. Terus kalau kalian sendiri gimana? Jangan gue terus dong. Oke, ya nggak apa-apa. Lu tanya aja, nggak apa-apa. Boleh. Coba tanya Frankie Pernah ya nggak kan. Lo pernah nggak dapet Frank? cewek kan juga banyak yang posesif. Hmm, Pernah ngerasain nggak diposesifin? Ada, gue pernah sih. Cuma ya wajar-wajar aja lah ya, kayak cek handphone. Kalau gue emang nyarinya sebenarnya tuh cewek-cewek yang nggak bisa ngekang gue sepenuhnya, karena gue tuh orangnya agak sedikit aneh sih, agak sedikit tertutup banget orangnya, misalnya kayak ya bisa dibilang introvert lah bahasa kerennya ya kan. Ya karena gue nggak mau terlalu posesif. Cuma kalau posesif menurut gue yang paling parah sih untuk soal introvert,
ketika kayak handphone yang dicek-cek kayak gitu sih. Ya. Handphone tuh menurut gue privacy. Itu hal gitu. kecil sebenarnya. Hal kecil. Hal kecil. Maksud gue apa sih gitu, Iya. ngapain gitu ya kan. Maksud gue enggak banget, kalau gue di situ lumayan kena sih. Cuma kan orang beda-beda. Ngecek handphone maksudnya wajar-wajar aja gitu ya kan. Iya. Tapi ceweknya sempet yang drama-drama turunin aku di sini gak? Enggak, untungnya gue nggak ketemu yang terlalu lebay sih. Makanya kalau gue tuh untuk cewek ya nganalisanya lumayan lama juga sih, nggak langsung langsung ya tertarik langsung udah gitu. Lumayan lihat-lihat dulu nih orang kayak gimana sih gitu ya kan. Pendekatan dulu lah ya. Iya, layak gak nih ya kan. Makanya kebanyakan jarang yang untuk jadi yang jadian tuh jarang gitu ya kan. Lalu lalang doang ya. Karena terlalu lama PDKT-annya. Lu nyutin gue ya? Enggak. Ya gitu, ya kita kurang lebih lah, makanya Hampir sekarang, sama lah ya. maka sekarang akut kan. Kebanyakan PDKT lebih enak ya kan ngejarnya. Karena itu sih momen yang paling enak tuh adalah pendekatan sih. Iya, karena ngejar. Karena kalau udah pacaran nih, gue nggak tahu ya. Kalau gue pribadi, ya udah gitu aja. Udah langsung flat gitu kan. Kalau misalkan bertahan tuh mungkin emang karena udah faktor sayang gitu. Sayang itu udah nggak bisa dibayar apapun nih gitu, harga mati lah. Cuma yang namanya di mana mood lu bener-bener naik banget nih, maksud gue kayak di tingkat orgasmnya itu di PDKT, karena lu kasmaran, lu suka sama orang itu, tahunya orang yang lu suka itu dia ngerespon dengan baik. Nah di situ itu klimaksnya di situ, orgasmnya itu di situ kalau kata gue. Belum Di pacaran tuh udah susah tuh dapat gitu. Ya mungkin ya seminggu 2 minggu lah. Sisanya kalau udah banyak konflik lah, tiba-tiba ngajak jalan taunya ceweknya nggak bisa, atau nggak ditelepon susah banget, di chat gak dibales-bales, tapi online. Itu parah sih. Nah di situ tuh udah kurang tuh. Iya. Ya orgasmnya tuh ya sekenanya lah gitu ya kan. Iya. Kalau tingkatan orgasmnya. Cuma kalau yang paling klimaks banget gitu ya, sampai badan lu geter, ya udah itu PDKT sih. Iya. Ini ngomong apa sih sebenarnya? Nggak, cuma analoginya biar nyampe. Kira-kira nyampe nggak? Ngerti ya maksud gue? Ngerti ya? Iya, ngerti. Lu setuju nggak kira-kira apa dengan apa yang gue omongin? Dari versi cowok cewek ya. Karena gimana tuh lu ketemu sama stranger nih, stranger yang lu suka nih, tiba ngerespon lu gitu ya kan? Itu rasanya gimana sih, kayak aduh, deg-degan. belum sentuhan kulit gitu ya kan? tapi rasanya tuh kuat gitu ya. Nah itu tuh part yang paling the best dalam sebuah hubungan tuh gitu. Mendekati seorang yang lu suka gitu ya kan. Iya. Karena apalagi tambah laki-laki itu kan juga penasaran yang tinggi ya. Agak sedikit misterius ceweknya, tapi dia respon, tapi dia bikin bingung ya gitu-gitu tuh kayak gimana sih? Itu seru kalau kata gue sih. Mungkin nggak hanya kita doang kali ya, mungkin para listeners juga ngerasain mungkin, kan. Iya. Ngerasain hal yang Mungkin sama mereka ya. bisa menyadari itu sih kalau kata gue, benar-benar. Dengar podcast ini, wah sama nih gitu kan. Iya, setuju kita nih. Iya. Makanya sekarang ya gitu sih, kalau mau enak-enakan ya banyakin PDKT. Tebar jaring dong anjir. Cuma jangan yang paku-paku banget lah ya nggak sih. Yang normal-normal aja. Normal aja, karena kalau pakai feel, maksudnya lo deketin berdasarkan perasaan gitu ya, itu akan lebih seru sih. Kalau bisa kalau niatnya enggak, maksud gue kayak itu cuma ego sih untuk laki-laki kalau kata gue sih. Gue pribadi kayak gitu. Kalau udah enggak mas. Misalkan kayak lo ngincar nih, wah ini cewek bisa nih. Sorry ya Sar, kalau misalkan ngomong gue nggak enak nih. Saya nih ada tipikal fuckboy bisa kayak ini bisa nih, bisa dekap nih ya kan? Kayaknya bisa dekap nih. Tanya udah ya kayak pride aja ngomong sama cowok gitu. Padahal sebenarnya kalau misal kena perasaan tuh belum tentu orgasm sih kalau kata gue. Mungkin orgasmnya bukan orgasm ini ya, hubungan maksudnya kayak perasaannya gitu. Iya, dia mungkin bisa nahan juga kayak gitu kan kalau dari hati kan. Cuma ego doang kayak bangga, ih parah nih orang keren banget main cewek mulu gitu kan jadi konco cowoknya. Padahal menurut gue sih, gue berani jamin sih, gue nggak tahu ya, cuma gue berani jamin kayaknya mirip siapa ya? Cuma gitu doang sih. Ya cuma maksud gue ya sekedar itu doang, kayak kebanggaan doang untuk cowok. Gue mikir kayak gitu sih. Iya. Cuma kalau dari Sarah versi ceweknya gimana tuh maksudnya? Iya, ini menarik juga nih, iya. Gimana? Kayaknya dia lagi halu kayak ngebayangin. Lu ngebayangin PDKT-an, rasa PDKT apa rasa yang orgasmnya gitu. Enggak deh, sama cowok yang sekarang deh, gimana dulu pas awalnya ya kan, pendekatannya gimana? Klimaks kah atau gimana gitu kan? Itu dia, gue jadi inget-inget tuh tadi pas lagi dibahas, pas PDKT, jadi ngeblank. Iya kan, lu pasti lebih ngebayangin tuh daun PDKT-nya kan, yang lucu-lucunya gitu, banyak momen-momen
ya bikin penasaran gitu yang Iya. ending-ending gantung gitu ya gak sih? Ini cowok gimana Iya, sih iya. katanya sering ngechat gue tapi kalau ketemu tuh diem aja yang kayak gitu-gitu sih. Itu apa, kenalan sama cowok Kalau- pertama, cowok yang sekarang itu kenalannya di mana, di kantor kah atau gimana gitu? Iya. Kan harus tahu dulu nih ya kan kita, Oh kita kan. nggak tahu Sarah ini sebenarnya dia masih kuliah apa kerja men. Iya, makanya Kita gitu. sebutin dulu. Iya, kesana nih kuliah apa kerja ya sekarang ya? Jadi kalau gue sekarang udah kerja. Oke. Berarti 25 ke atas lah ya. Iya, kan, iya. range-nya ya. Ya udah siap-siap untuk dilamar lah ya kan. Iya, udah ready lah ya. Nah, Terus Kalau yang sama cowok sekarang, jadi tuh kenalnya di kantor gue sebelum ini. oh, Jadi berarti iya. waktu di kantor lama, hmm, gue udah sekitar 2 tahunan, hampir 3 tahun lah di situ. Oke. oke. Terus cowok gue anak baru nih, baru masuk. Hmm, Nah pas baru masuk, ya udahlah biasa aja main bareng. Gini. Terus pas gak lama, sebulanan, kebetulan gue kan di bawah kantor tuh ada masjid. Ini kayak film-film sih nanti kalau Oke, diceritain. Nggak apa-apa. Itu seru untuk mengiringi listener kita ini ya kan. Ada dramanya. Ada iya jadi kan? bisa aduh sambil berimajinasi kan. Iya, buat listener. Iya. Kayak film-film muslimah gitu. Ih, keren ya. Ada cinta gitu ya. Iya, terus. Terus. Nah pas sebulan, dia udah masuk tuh sebulan di situ. Terus Hmm, pas gue sholat asar, kebetulan gue sholat jamaah tuh di masjid. oke. Nah gue nggak tahu tuh dia sholat juga kan. Hmm, Terus pas udah selesai sholat, gue turun ke masjid, udah naik ke ruangan, terus dia tiba-tiba nyamperin ke meja gue, nanya, "Sir, tadi kamu sholat asar di masjid ya?" "Iya, emang kenapa?" "Iya, tadi wanginya kecium, parfumnya wangi Wah, banget." anjir. Gitu. ini boleh sih. Apa punchline-nya si cowok ini boleh? Gue Oke. suka. Oke. juga ya. Nyium parfum ya anjir. Keren sih. Iya. Kayak juga ya. Emang Boleh. scripted banget kayak film terus keren. Terus. Gue seneng nih. Hmm. Jadi kayaknya nggak lama gue turun, dia turun masjid. Jadi kan masih ketip-ketip angin lah parfumnya. Idi. Iyalah parfumnya mahal ya kan. Idi. Chanel gitu kan. Bukan parfum condet ya. Bukan parfum yang anak SMA itu ya yang harganya ceban. Alfamart. Yang di roll gitu kan kayak minyak angin. Oke terus. Belinya di Indomaret. Iya bener. Mereka Casablanca. Iya. Mereknya yang kayak ini wangi mawar apa gitu di daunan gitu ya kan. Ya, oke, terus. Nah terus ya udah besokannya dia bilang, "Besok sholat bareng yuk." Ayo. Nah itu mikirnya biasa aja kan, karena temen satu lantai cuman beda divisi gitu loh. Oke. Oke. Nah terus pas udah besokannya dia beneran tuh ngajakin sholat. Hmm. Terus beberapa kali ngajak, terus sampai pas sholat bareng lagi tiba-tiba dia nanya, "Sir, lo besok weekend kemana? Main yuk." Gitu. Oke. Nah, beneran deh tuh main. Cuman posisinya gue tahu ya dia udah punya cowok, udah punya cewek. Oh iya. Terus? Soalnya gak pernah kepo-kepo dia punya pacar apa enggak. Cuman gue kepikirannya dia punya cewek aja. Oke. Soalnya orangnya ya lumayan. Ya, oke. Gans lah ya. Iya Gans sih. Gans selalu bro. Gitu Gans ya. selalu ya. Iya. Iya jadi pikirnya paling udah punya cewek. Jadi ya udah gue diajak main juga ya biasa aja, nggak mikir kalau bakalan gimana gitu. Iya. Oke. Nah terus habis jalan mulai deh tuh dia lebih sering ngajak main lagi pas habis jalan pertama. Nah ada satu momen dia habis nganterin gue pulang, gue tanya, "Udah sampai rumah belum?" gitu. Nah terus ternyata pas gue ngechat kayak gitu, dia besokannya cerita kalau dia tertarik sama gue gini-gini. Oke. Habis dari itu baru dia mulai beda kan. Ah, Oke. Udah
mulai ke tahap PDKT gitu. Nah itu lucunya kayak dia kan duduknya depan meja, terus ada meja, ada bangkunya dia gitu, jadi kepisah 2 meja lah. Oke. Nah pas PDKT gitu jadi kayak sering lihat-lihatan. Oke. Terus kayak dia sempet juga digepin sama temennya. Jadi gue lagi di mesin fotokopi, terus dia jalan dari belakang, terus dia kayak senyum-senyum sendiri gitu ngeliat gue di situ. 500 Days of Summer ya. Iya. Kayak dia pelem-pelem gitu. Nah terus pokoknya manis banget lah. Dia sering. Terus kebetulan kan gue main game PUBG kan. Oke. Nah pas main PUBG juga kayak, Sarah kamu udah dapat senjata belum? Sarah kamu Oke. Sarah kamu butuh first kit gak? Gitu-gitu lah. Kayak semuanya dibaik-baikin gitu. Iya. Terus pulang kantor jadi maunya dianterin mulu gitu. Terus lama-lama ya udah deh, jadi ya nggak jadian sih. Kayak nggak ada ngomong mau gak jadi pacar gue gitu, nggak ada, jalan gitu aja sampai sekarang. So sweet sih, gue suka sih tipikal yang kayak gitu, kayak nggak harus utarain, udah jalanin aja. Jalanin gitu. aja ya kan gitu. Sampai tiba-tiba, oh ini kenalin cewek gue gitu ya nggak sih di momen itu ya. Iya betul. Tapi mantap sih triknya sih, tiap Mantap. Tiap malam mabar yuk. Asik. Gue nggak pernah lagi kayak gitu men. Tapi satu sisi nerd juga sih. Soalnya kan secara gue bukan gamer banget gitu. Iya. Cuma kalau denger cerita lumayan menarik sih. Kok gue gak pernah dapet ya cewek gamer ya. Dimodusin di PUBG gitu kan. Sini Makanya. aku kasih senjata gitu kan. Gue gak dapet loh cewek yang pensil yuk gitu. Iya mensil. Tapi pertamanya di masjid loh. Oh iya keren sih. Keren. Salat bareng ya kan. Itu mau kayak kayak sosok kayak di film-film gitu. Gara-gara salat bareng. Ya semoga awet lah ya, maksud gue. Lu udah berapa lama kalau yang sama sekarang? Udah setahun sih. Oke. Keren, semoga lanjut terus lah. Karena gini sih, temunya di masjid tuh kayak baik sih, ya. Iya, apa aja lurus ya kan. Iya. Kalau ketemu di klub banyak belokannya tuh. Iya lah, benar juga. Cuma mungkin ada juga beberapa yang jadian di klub juga akhirnya sukses. Iya kan. Karena kan mungkin siasatnya, partner in crime gue Iya, nih, partner ya in kan. crime gue. Maboknya juga ayo, clubbingnya bareng-bareng ada juga. Cuma lebih banyak. Lebih banyak yang banyak belokannya. Iya. Kadang tekdung duluan ya kan. Iya. Soalnya abis acara lanjut sih. Ada after party-nya ya. Iya. Lanjut nggak gitu sih. Kalau kata cowok gitu kan harus dibilang. Kuida ya kan. Mau lanjut nggak gitu. Kalau Awalnya gitu dibelokin dulu. Makan dulu aja gitu ya kan. Kalau Sarah kan enak ke masjid ya kan. Habis itu malamnya mabar ya kan. So enak, sweet ya kan? sih. Lurus-lurus aja jalannya. Iya, makanya gue doain sih long last keren, lah keren. gitu ya kan. Dari tadi gue mau gangguin Sarah tapi gak jadi loh. Iya. Karena ngeri. Padahal gue setiap narasumber tuh gue goda-godain. Makanya. Cuma sekarang gue nggak enak sih. Iya, udah ngomong masjid kan, aduh jangan. Iya, ketemu ya good boy lah ya. Biasa tuh kalau narasumber sebelum itu kita goda-godain tau. Cuma Sarah doang ya kan. Iya. Enggak bercanda. Enggak. Tapi cowok lo yang sekarang ini, yang setahun ini udah dia bawa ke rumah belum gitu maksudnya? Oh iya, udah kenal sama keluarga belum? Iya, sama kakak ya kan yang gitu kan. Iya. Betulnya udah. Wah, udah mulai lanjut nih ya berarti ya. Tapi- Step baru ya. Oke. Cuman kayak nggak tahu ya kalau yang sama yang ini nih, kayak dari pas momen awal deketnya kan beda tuh, ketemunya kayak di masjid, terus dia yang nggak pernah ngajak aneh-aneh lagi, mungkin dia bandelnya udah selesai Oh gitu. iya, Oke. bagus. Ya oke. kan? Biasanya kan kalau yang sama sebelum-sebelumnya masih yang kayak Ketemunya di klub. Gimana? Iya. Iya. ngajaknya ke tempatnya yang lain kan. Iya. Kenalan lagi pas tipsi ya kan. Cocok. Iya. Bungkus. Iya, yoi.
Oke. Terus. Kalau sekarang ngajaknya biasanya ke Holy Wings yuk. Iya. Idi. Oh, iya. Oh, boleh sih. Live music. Live music ya ya. Izinkan aku momen ya kan. Yoi. Nah terus pas yang sekarang ini juga kalau dikenalin ke keluarga justru dia duluan yang ngajak gue ke keluarganya dia. Nah terus respon keluarganya kayak gimana? Kenapa? Respon keluarganya? Lihat lo gitu kan. Lu nanya-nanya gak sih ke cowok lo atau misalkan lo udah nyaksin sendiri keluarganya kayak gimana gitu? Iya. Oh, justru dia yang nanya kayak gimana kamu ketemu keluarga aku gitu. Terus ya baik sih, keluarganya baik juga. Nah habis dari situ aku juga nanya kan ke dianya. Terus gimana kakak-kakaknya kamu ke aku gitu. Nggak tahu ya, biasanya sih kakak aku jutek kalau aku ngajak cewek gitu. Cuman nggak tahu ini pas ngajak kamu dia malah biasa-biasa aja gitu. Malah ngajak ngobrol. Berarti pertanda kan? Oke, Iya, lurus, positif lurus. lah ya. Oke, sekarang sebaliknya. Lu udah bawa keluarga lu belum? Udah lu kenalin ke abangnya, kakak? Abang lo ya. Iya. Udah. Nah pas diajak juga ya sama gitu responnya. Kayak biasanya tuh kakak gue yang cowok kayak nanya-nanya, tuh siapa, kenal di mana gitu. Tapi pas diajak dia kayak udah langsung baik gitu aja gitu. Langsung ngobrol nyambung. Terus nggak ditanya yang macem-macem gitu. Oke. Biasa kan Oke. kakak cowok kalau ke pacarnya yang adeknya pasti kayak nanya-nanya, interogasi gitu. Kalau ini lu enggak gitu nggak? sih. Dulu gue pernah. Oke. Sampai sekarang. Anjir, posesif lu. Nah, ada ya, perempuan men. Oh iya. Gue mau nanya deh, cuma lu udah ada momen jalan bareng sama keluarga cowok lu gak sih? Atau sebaliknya gitu loh? Udah ada momen jalan-jalan kayak gitu gak? Kenapa? Enggak, udah ada jalan-jalan gak kayak jalan bareng, makan bareng sama Iya, pas weekend sama lu keluarga. diundang, maksudnya diajakin jalan, makan di Oh. luar atau enggak lu sebaliknya? Iya, gitu? udah sering sih. Udah oke sih. Udah oke ya, nunggu dilamar aja lah ya. Iya. Iya. Iya, amin. Amin. Jangan lupa undang kita ya. Ah, siapa kita? Live podcast bro, nanti Iya, di nikahan. Iya, benar. Bagian mana nih? Bagian malam pertamanya. Iya. Sambil ditelepon deh. Iya, sambil telepon. Ya, kita dengerin aja ya kan. Saru gitu ya, kita dengerin aja udah gitu kan. Dan podcast kita langsung booming sih. Para listeners juga, wah oke Oh, juga nih. iya, boleh juga kontennya nih kan. Ngerekamin orang malam pertama, gila. Ya gue doain sih. Ini pertanda baik lah. Maksudnya emang dari awal ketemunya baik-baik kan. Iya. Udah kenal keluarga ya, paling next stepnya ya lah, siap menunggu aja lu dilamar sama cowok lu. Iya, Ya kan? amin. Ini mau jadi MC ya Pak? Kalau jadi. Oh, Boleh banget. Mumpung kita amatir nih, rate kita gak mahal-mahal amat kok. Iya. cuma nasi kotak doang, nasi kotak. Oh, nasi kotak doang udah cukup. Iya. Ya kan? Kita penting makan kita sih. Karena makan kita banyak. Siapa Iya. tahu ketemu jodohnya dari tamu undangan. Nah, Oh, itu. iya, justru itu ya kan. Kira-kira ada cewek lo yang jomblo? Cewek lo yang jomblo. Temen cewek lo yang jomblo gak sih? Iya. Langsung nembak anjing. Ajang jadi jodoh. Siapa tahu buat Maunya podcast yang- berikutnya kan. Oh iya, boleh sih kalau lo mau sharing-sharing gitu. Misalnya teman-teman lo mau sharing-sharing ke kita juga, lo Iya. ya konfirmasi kita aja gitu ya kan. Iya. Oh ada Iya, aman. yang jomblo suka olahraga. Iya. Iya, yang Bisa suka tuh menabung. ngobrolinnya. Olahraga apa nih? Olahraga. Olahraga malam atau yang pagi-pagi nih? Car Free Day-nya atau yang di malam minggunya nih ya kan? Sedang party. Iya, olahraga ngangkat-ngangkat botol ya kan. Izinkan aku Iya. ngomong. Iya, atau yang olahraga di Car Free Day kan Iya, beda ya beda. kan. Olahraga ngangkat botol aja. Pokoknya dia dari jam 9 sampai jam 12 botolnya itu mulu ya kan. Minumnya irit-irit gitu kan. Anak-anak FDC. Yoi. Ya. Oke sih, oke. Gue udah cukup sih. Udah Sharing. Lu mau pas nanya banget kita ya. nggak? Iya, nanya. nggak? Silakan. Apa?
mau nanya-nanya kita juga nggak? Kan Kalau gue sih ya gue sih udah cukup sih ngobrol-ngobrol. Masih nanya-nanya kehidupan lu sih menarik kalau kata gue ya. Mungkin jadi inspirasi juga untuk para listener kan. Iya benar. Salah satu tipsnya dari gue bisa nyimpulkan sih kalau nyari ya, maksudnya yang lebih ini di tempat ibadah lah paling baik ya. Baik itu di masjid, di gereja, wihara gitu kan. Dibanding ke klub-klub ibu kota besar gitu ya. Jangan kesana party ya. Iya. Chance sedikit. Iya, jangan dalam keadaan tipsi gitu. Ntar kaget pas udah sober kan. Ih, siapa elu gitu ya. Komuknya begini banget nih. Iya. Kan soal kena lampu remang-remang gitu kan ya standar lah muka-muka wanita pada umumnya, laki-laki pun juga gitu ya kan. Tapi gue pernah men dapet cewek nih ya kan. Oke. Dapet cewek di halfway nih. Oh iya. Gelap-gelap cakep kan. Udah mabuk segala macem bla 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 bla. Pas lagi di warung depannya kan ada warung nyala-nyala gitu kan. Mukanya kujil gue bilang anjing. Gak jadi dah. Gue kira dia orangnya putih gitu kan, di halfway putih. Tau-tau pas di warung taunya lehernya belang. Langsung skip. Iya. Itu kisah nyata. Oke. Ya banyak yang terjadi juga sih kayak gitu ya kan. Namanya juga dalam keadaan nggak sadar ya kan. Kalau bisa kayak Sarah aja deh ya kan. Nemunya di masjid jangan kayak gitu loh, boleh jangan. sih. Makanya. Tapi emang beda sih, kayak nggak tahu kenapa pas ketemu yang sama yang sekarang ini kayak beda, kayak udah sama-sama ke jalan yang lurus gitu lagi. Asik sih. Jadi maksudnya apa ya? Kerja lu nggak berat-berat amat lah. Iya benar. Misal kalau Iya. Kalau Jadi yang kayak kalau yang cewek-cewek itu kan sukanya bad boy. Jadi kayak ada apa ya challenge-nya untuk merubah jadi baik. Cuma kalau Sarah maksudnya kerjanya nggak terlalu berat lah untuk merubah jadi baik karena dia yang dulu udah kan. Cukup lah ya. Ya di CV lu udah mentok lah ya. Membawa orang-orang yang tidak benar menjadi benar itu susah ternyata gitu ya. Iya udah berkali-kali kan, udah pengalaman. Wow. Terus pas ketemu ya. Udah pengalaman berarti banyak lo mantannya. Iya, kira-kira mantan udah ada berapa sih? Iya. Aduh, hitung dulu ya. Iya, wah gila sih. Ini dia laris nih. Gue fix nih orang cantik men. Cantik ya. Cantik men. Untuk mungkin para listeners nanti lihat Instagramnya kali kepo kan. Sarah mau nggak misalnya kayak ngasih Instagram di sini buat bisa listeners para listeners ngelihat gitu kan. Iya, cuma kalau nggak mau nge-share juga nggak apa-apa kalau bikin para penasaran gitu ya kan. Atau nanti takut cowoknya marah nge-share IG apaan sih gitu. Gak usah, ntar kita juga digubukin sama cowoknya, kita penakut loh. Iya. Kalau boleh ya nggak apa-apa gitu kan. Takutnya cowoknya datang ke sini dibakar studio kita nih. Ngeri gitu. Oh kalau cowok yang dulu mungkin iya. Oh iya, kalau sekarang beda. aman. Aman iya kan. Orang baik-baik ya nggak mas gitu ya. Kalau sekarang udah sama-sama menghilangkan masa-masa kayak gitu aja. Iya. Berarti boleh di-share dong. Boleh di-share kan? sih mungkin. Boleh. Kan gue juga mau kepo. Iya, gue juga loh. Iya. Siapa tahu bisa jadi pemain cadangan ya kan. Makanya. Oh boleh IG. Sarah Maharani. @Sarah Maharani ya. Sarah ya, pakai H gak sih? Iya. Nggak ada underscore-nya. Nggak ada dotnya. Nggak ada. Oh iya. Sarah Maharani. Instagram ya berarti ya? Iya. Oke. Itu tuh para listener kan kita udah susah-susah nih ngerayu Sarah nih untuk nge-share IG ya kan. Coba lah kalian kepoin ya kan. Ntar di pause. Siapa si Sarah ini ya kan? Si Sarah yang baik hati ini, yang harum ya kata cowoknya kan. Yang harumnya bikin satu masjid aja ini loh. Iya, ke distract gitu. Kita kapan ketemu Sarah? Sampai imam-imamnya kayak bau apa nih? Iya. Oke Sarah, nanti kalau kapan-kapan main-main dong ke studio kita ya kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara live. Di mana sih? Di daerah Tebet lah pokoknya. Iya, nanti bisa di off air tanyain lagi sih. Iya. Ntar takutnya kita bikin konten yang enggak nanti diserang studio kita. Iya. Nanti kalau nanti kita share di off air sih. Iya, main-main lah. Ajak pacarnya kan kita sharing-sharing ya kan. Ngobrol-ngobrol ya kan. Iya. Thank you loh Sarah udah sharing-sharing sama kita ya kan. Thank you ya. Thank you juga loh. Oke, selamat tidur. Bye. Bye.